Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Krisma. Saya dari nomor NIM 1911-294. Saya dari mahasiswa STIA Satya Negara. Saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisis ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah ialah 1. Lokasi dan posisi geografis, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografis adalah posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Pengaruh lokasi dan posisi geografis terhadap administrasi negara. 1. Bentuk wilayah wujudnya ke dalam geografis Indonesia merupakan kepulauan dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3. Dalam hubungan ini tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Akibat ini dipersiapkan administrasi negara dalam suatu yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam. Sekarang diubah menjadi suatu koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam. 2. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropis. 3. Posisi silang negara Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar sebagian Rusia atau RRC, Jepang dan India dan Australia di sebelah selatan Indonesia yang berorientasinya ke barat. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis terutama lokasi dan posisinya hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Perubahan cara pandang suatu kawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam dapat berupa tanah yang subur. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan terhadap administrasi negara nampak pada usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karena itu, bantuan asing baik berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan alam dan kekayaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya, kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan. Pengaruh dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara adalah A1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dan berpresentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan dan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat di Indonesia. Negara terbesar kelima
dalam hal jumlah setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. 2. Distribusi spesial. Distribusi spesial adalah jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spesial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran, sejak semula telah didapati bahwa kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura, yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia. Keadaan yang timpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana untuk mengatasi dan memindahkan sebagian penduduk Jawa dan Madura yang di luar. Komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penghasilan penduduk. Penghasilan seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 6. Tingkat pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program di bidang pendidikan. Hal ini terbukti anggaran belanja sektor pendidikan tiap tahun semakin meningkat. 6. Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk adalah mempengaruhi administrasi negara, dan arti kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Berpengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dan jajarannya, dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya. 2. Departemen Kesehatan dan program-programnya di bidang